Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk tema kali ini dalam pelajaran prakarya ini tentang budidaya. Nah, dalam budidaya tanaman yang kita bahas nanti banyak yang bisa kita tentukan. Dalam kesempatan kali ini adalah pembuatan media tanamnya dulu. Kalau yang kalian ketahui, media tanam itu banyak kali jenisnya. Ada tanah, ada air, ada kerikil, ada pasir, ada styrofoam, ada batu, macam-macam. Tapi yang kita buat kali ini adalah media tanam yang berbahan utamanya adalah tanah. Tapi yang perlu diketahui, kalau membuat media tanam itu hanya tanah saja, itu kurang maksimal pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam, karena tanah akan cepat mudah keras. Nah, untuk itu kita cara mengatasinya dengan penambahan bahan-bahan berikut. Bahan utamanya adalah tanah, kemudian sekam, kemudian ini adalah pupuk kandang. Sekam ini bisa digantikan dengan, kalau ini sekam masih belum dibakar, nanti bisa digantikan dengan sekam bakar atau sabut kelapa, macam-macam. Yang penting ada tambahannya. Komposisinya, tanahnya adalah 4 bagian, sekamnya ini 2 bagian, dan pupuk kandangnya adalah 1 bagian. Fungsi dari sekam ini adalah untuk memperbaiki dari tekstur. Jadi nanti kalau ditambahi media ini sekam, tanah yang taruh di pot ataupun di polybag tidak akan mudah keras. Yang kedua, memperbaiki struktur tadi. Kedua adalah dia lama dalam menyimpan air, itu lama. Dia cepat basah, dan ketika sudah basah akan lama keringnya, sehingga dia bisa menyimpan air agak lebih lama dibandingkan kalau tanah saja. Kemudian fungsi pupuk kandang di sini adalah untuk menambah dari nutrisi hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Ingat ya, tanah 4 bagian, sekam atau sekam bakar atau sabut kelapa 2 bagian, dan kandang, pupuk kandang adalah 1 bagian. Ini langsung kita campur aja dengan yang penting merata. Ini saya aduk-aduk. Oh, yang untuk pupuk kandang ini pastikan sudah kering ya, jangan sampai masih basah, nanti akan busuk tanamannya. Kalau kalian bisa beli di toko pertanian atau ya, ini seperti ini, yaitu pupuk kandangnya sudah jadi, sudah kering betul ya. Ini kita campur dengan merata. Ya, terus sampai rata, bagiannya merata. Sudah rata, ini sudah rata. Ini kebutuhan atau jumlah yang dibutuhkan sesuai yang dibutuhkan oleh teman-teman ya. Kalau ini hanya sampel saja, nanti kalau dibutuhkan berapa polybag, nanti tinggal menambahkan. Yang penting perbandingannya tadi tetap berapa tadi? 4 bagian tanah, 2 bagian sekam, 1 bagian pupuk kandang. Kalau sudah tercampur dengan merata, kita beli polybag. Kemudian polybag, dipastikan polybagnya berlubang ya, berlubang. Ini sudah berlubang, pastikan berlubang. Kalau belum berlubang nanti bisa dilubangi dengan gunting atau dengan solder. Fungsinya adalah untuk membuang air yang berlebihan yang kita siram. Jadi ketika menyiram, tentunya air nanti turun, dan kalau
tersisa nanti oleh ini lubang-lubang itu bisa dikeluarkan sehingga akan lebih baik pertumbuhannya. Jika tidak bisa keluar, air yang di dalam polybag tidak bisa keluar, itu sangat berbahaya sekali bagi tanaman. Kalau tetap nggak bisa keluar, itu akan mudah busuk tanamannya. Ya, langsung kita isikan. Kita isikan ya. Nah, untuk pengisian kita padatkan. Catatan tambahan, ini tidak boleh full, ya, tidak boleh full. Ini harus ada sisa. Nah, ini harus ada sisa seperti ini karena untuk menyiramnya nanti air bisa full sini segera meresap dan tidak menguap. Ini guys. Nah, kalau teman-teman nanti mengangkat polybag itu tidak boleh begini, tidak boleh diangkat begini, itu akan cepat sobek. Yang betul mengangkat polybag itu seperti itu. Nanti dipindah-pindah akan awet. Nah, jika polybag ini awet, teman-teman bisa menanam tanaman itu bisa berkali-kali, bisa 2 kali, 3 kali, selama tidak sobek itu masih bisa digunakan. Itu ya teman-teman untuk kesempatan kali ini, tata cara dalam pembuatan media tanam yang nanti kita gunakan untuk menanam sesuai apa yang kita butuhkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan tema pelajaran prakarya. Ini untuk kelas 7 tentang budidaya tanaman sayur. Nah, tanaman sayur itu sangat banyak di lokasi sekitar kita. Sayur bisa diambil dari daunnya seperti kangkung, sawi, bayam. Sayur juga ada yang diambil buahnya seperti pepaya, pari, kemudian diambil bagian-bagian yang lainnya. Nah, yang dalam kesempatan kita kali ini yang nanti teman-teman praktekkan adalah budidaya tanaman kangkung. Tanaman kangkung ini sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Kita dan yang lainnya sangat suka itu. Masakan utamanya yang sering kita masak atau orang tua kalian masak yaitu tumis kangkung. Nah, itu yang sangat diidolakan oleh penduduk Indonesia. Nah, masih ingat ini yang media tanam kemarin yang saya buatkan Nah, ini sudah ya, ini sudah siap untuk ditanam. Nah, ini hanya sampel saja satu, nanti teman-teman bisa membuat sesuai dengan kebutuhan. Kita ambil dari benih kangkungnya. Nah, ini. Nah, jadi benih kangkung masih berupa biji seperti ini ya teman-teman. Ini. Jadi harus dibedakan ya, nanti kita biar tidak rancu antara benih dan bibit. Ini yang sering rancu sekali di masyarakat. Kalau benih itu calon tanaman yang masih dalam bentuk biji, itu namanya benih. Kalau bibit itu adalah calon tanaman atau tanaman yang masih kecil. Jadi tanamannya, bijinya itu sudah tumbuh sekitar 5 cm, itu namanya sudah jadi bibit. Kalau ini adalah benih. Jadi ini benih kangkung yang mari kita praktekkan dalam menanam di sini. Untuk ukuran
polybag ukuran 20 ini, nanti teman-teman bisa membuat lubang sebanyak 1 2 3 4 5. Berapa tadi? 5 lubang. 1 2 3 4 5. Terus dalamnya cukup hanya satu ruas jari ini aja, sekitar 2 cm. Jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam itu nanti pertumbuhannya dia akan sangat susah sekali. Tapi kalau terlalu dangkal, dia justru akan gampang roboh atau tidak berkembang dengan baik. 5 ya, 1 2 3 4 5 lubang. Jadi antar lubang di sini berjarak sekitar 5 cm. Ini berarti seperti ini. Nah, kemudian kita kasih apa tadi? Benihnya ya, bibit bukan bibit ya, benih. Masing-masing maksimal 5. Masing-masing maksimal 5. 1 2 3 4 5, taruh di lubangnya. 1 2 3 4 5, taruh di lubangnya. 1 2 3 4 5, taruh lubangnya. 2 3 5 taruh lubangnya. 1 2 3 4 5, taruh lubangnya. Sudah ya, berarti ada berapa tadi? 5 kali 5 ada 25 biji yang dibutuhkan dalam satu polybag ukuran. Ya, ukurannya nanti kalau beli di toko pertanian ini ukurannya 30 lebarnya ketika dibentang, tapi ketika jadi bulatan seperti ini itu sekitar 20 cm. Kemudian kita tutup dengan tanah yang ada di sekitarnya, tipis-tipis saja, tipis-tipis saja seperti ini. Tipis-tipisan, tidak usah ditekan-tekan ya, tidak usah ditekan-tekan, yang penting tertutup, rapi. Setelah itu kita siram dengan gember ya, jangan dipakai gayung atau apa, jangan, tapi pakai gember supaya apa? Nah, halus. Nah, cukup meresap, ulangi lagi sampai meresap lagi. Nah, otomatis nanti tanahnya akan menjadi padat. Nah, setelah ditanam tadi benihnya, silahkan teman-teman taruh polybag yang kalian tanaman ini harus kena matahari ya, harus kena matahari. Jangan sampai di bawah teras atau apa, harus kena matahari, karena sayuran itu membutuhkan matahari yang banyak untuk proses apa? Kalian masih ingat? Fotosintesis ya, ditaruh di daerah yang ada matahari bersinar full. Nah, setelah itu untuk penyiraman kalian bisa menyiramnya sekali atau 2 kali, pagi dan sore. Ingat ya, pagi dan sore. Yang penting kelihatan basah, jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan nanti akan jadi busuk. Terus jangan menyiram pada waktu siang hari, nah, itu juga tidak baik. Ingat, menyiramnya pada waktu pagi dan sore, tipis-tipis saja, yang penting basah ya. Dan nanti kalian amati bagaimana pertumbuhannya. Biji tadi tumbuh menjadi tanaman baru kecil itu sekitar 5 hari, 5 hari atau 7 hari itu sudah keluar. Kalau sampai 7 hari belum keluar, itu bisa dipastikan kurang baik pertumbuhannya. Tapi kalau 5 hari sampai 7 hari itu sudah bisa tumbuh. Itu ya teman-teman, semoga nanti dalam praktekan bisa berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.